ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Di kesempatan sore hari ini kita membahas kontroversi corona dari sudut syariah, Pak Zat. Nah, seperti kita ketahui seluruh dunia, bahkan mungkin Indonesia sudah 2 tahun ini masih mengalami pandemi COVID-19 atau corona ini. Nah, apa yang menjadi sudut pandang dari seorang Ustadz Zulkarnain di kesempatan sore hari ini di program Titi Adilahi kita? Tafadhol, Pak Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jadi kejadian yang sudah berjalan hampir 2 tahun, ya apalagi terkait dengan masyarakat secara umum, pastilah ada kontroversi, ada hal-hal yang dibahas di khalayak umum maupun khalayak khusus. Tapi tentunya namanya ujian dan cobaan ya. Di seluruh roda kehidupan ini syariat mengaturnya dengan aturan-aturan yang sudah tetap, aturan yang sudah lengkap. Bahkan adanya ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu sendiri, kalau kita ingin lihat di segala makna kehidupan, bukan cuma di kasus pandemi ini saja, jangan kita lihat sisi buruknya saja, tapi kita lihat di dalamnya nilai ibadah dan ketaatan. Itu yang paling pokok cara memandangnya dulu. Agar supaya hidup ini hidupnya bermakna, berarti. Ya jangan sampai di kondisi kita sudah kena musibah, cara berjalannya kurang bagus, ya seperti orang yang sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Ya, maka harusnya kita mengkajinya, membahasnya itu dilihat dari sudut nilai-nilai ketaatan yang bisa kita petik di belakang pandemi ini. Ini hal yang menenangkan sebenarnya, barometer yang membuat seorang itu bisa kuat di segala kondisi dan keadaan. Dan dia bisa memfilter dan menyaring dari informasi-informasi yang beredar, pembahasan-pembahasan yang mungkin menjadi kontroversi di tengah manusia. Jadi dari sudut pertama ini kita memandang bagaimana kita menilai pembahasan pandemi ini sebagai sebuah lahan ibadah, lahan ketaatan. Itu dasar dulu ya hendaknya kita miliki. Ya untuk memiliki itu, supaya kita bisa meraih dari pundi-pundi pahala dan mengumpulkan dari lahan-lahan kebaikan yang bisa menjadi bekal dunia dan akhirat kita. Yang pertama, kita nilai bahwa pandemi ini adalah sebuah ketentuan dan takdir dari Allah. Nah, itu kan namanya kita beriman kepada takdir Allah, dan itu rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam. Jadi itu bayangkan, rukun iman yang keenam tentunya ini sangat pokok sekali di tengah umat Islam ya dalam memperbaharui keimanannya. Jadi segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita tidak bisa menolak apa yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah pada apa yang Allah takdirkan di tengah hamba-hambanya. Jadi itu sudut yang pertama, mungkin kita menilai, membuka pintu ibadah untuk kita. Kemudian yang kedua, pintu ibadah yang lainnya adalah dari pintu kesabaran. Ya namanya ujian dan cobaan, ya pasti ada perintah di belakangnya, dan itulah sabar posisinya di situ. Karena seorang itu pada saat ujian dan cobaan, tatkala dia keluar dari jalur kesabaran, itu malah terpuruk dan bisa menuai hal yang buruk untuk dirinya. Tapi kalau dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dari ketentuan dan takdirnya, sabar terhadap segala ujian dan cobaan, maka itu pintu ketaatan. Malah sabar itu pahalanya tidak terbatas. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberi pahalanya oleh Allah tanpa ada batasannya. Bahkan dengan sabar itulah jalan keluar. Karena Nabi SAW bersabda, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikan dia bersabar. Jadi kalau di kondisi dia berusaha untuk
bersabar, maka Allah akan membuat dia menjadi hamba yang bersabar, dapat predikat sebagai hamba yang bersabar. Dan kalau seorang hamba sudah diberi kesabaran, itu tidak ada pemberian yang lebih indah untuknya, lebih baik, lebih luas daripada kesabaran itu. Sabar ini mencukupi seorang hamba di segala keadaan. Itu pintu ketaatan yang kedua. Pintu ketaatan yang ketiga adalah dia wujudkan dari mana penghambaan. Sebab kita ini memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba dan beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menghamba kepada Allah. Iya. Jadi kondisi pandemi ini sebenarnya kalau kita renungi dengan baik itu menunjukkan jati diri kita. Siapa kita Iya, sebenarnya? siapa kita sebenarnya. Coba lihat pandemi ini bergejolak. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Manusia sudah, virus tidak dilihat dengan mata, tidak kelihatan, makanya jadi kontroversi. Ya, bersama dengan itu, masalahnya dihadapi di seluruh negara di dunia. Iya. Ini sebuah ketentuan dari Allah, memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Kalau Allah berkehendak sesuatu itu nggak ada yang bisa menahannya. Dan ini membuktikan bahwa kita ini adalah seorang hamba. Ya, kalau seorang hamba itu di kondisi yang seperti ini, jangan dia bersandar kepada kelemahannya, pada kekurangannya sebagai seorang hamba. Tapi dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang maha sempurna, yang di tangannya segala sesuatu. Iya, dan semakin baik dia beribadah kepada Allah, maka akan semakin baik pula dari rahmat dan karunia Allah untuknya. Kemudian kita juga belajar ya dari nama-nama dan sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Aziz, Al-Qahhar. Nah, itu kan makna dari nama-nama itu sangat kelihatan sebenarnya di kondisi-kondisi seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu cinta akan nama-namanya dan cinta pengaruh nama-namanya di tengah hambanya. Jadi kalau hamba-hamba itu tidak ada yang tersadar, ya makanya misalnya dari nama Al-Ghafur, Allah Maha Mengampuni. Artinya ada yang diampuni. Makanya dari manusia itu pasti ada yang jatuh di dalam dosa, kemudian dia bertobat. Itu sudah ketentuan di tengah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Allah mengatakan bahwa dirinya Al-Aziz, yang Maha Perkasa, segala ketentuannya tidak ada yang bisa menolak. Ini kelihatan dari pengaruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dan itu adalah bagian dari mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita renungi secara mendalam itu banyak sekali dari nilai-nilai ibadah di situ. Bahkan itu adalah pokok penghambaan. Sebab disitulah tingkatan para nabi dan para rasul. Iya, makanya para nabi dan para rasul itu dikatakan bahwa mereka itu kalau ditimpa oleh ujian malah mereka bergembira. Sebagaimana kita bergembira kalau mendapat kelapangan. Kalau kita kan dapat kelapangan baru senyum-senyum. Tapi kalau para nabi dapat ujian dan cobaan, mereka bergembira dengan hal tersebut. Saking banyaknya pintu ketaatan di dalam hal itu. Demikian pula dari pintu ibadah namanya taubat dan istighfar. Karena dimaklumi bahwa dosa musibah itu tidak terlepas dari perbuatan tangan-tangan kita sendiri. Ada kekeliruan dan dosa-dosa yang perlu kita introspeksi. Demikian pula dari pintu ibadah adalah banyak berdoa kepada Allah. Ya, jangankan kita para nabi dan para rasul saja, orang-orang yang paling dekat kepada Allah, hamba yang paling didengarkan oleh Allah, bersama dengan itu di kondisi yang menimpa mereka, mereka juga berdoa kepada Allah. Nabi Ayub diuji dengan penyakit belasan tahun, beliau juga berdoa kepada Allah. Rabbi masyaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Yunus alaihi salam di perut ikan diuji dengan musibah tersebut, beliau berdoa kepada Allah. Fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dari doa mereka berdua dan doa para nabi yang lainnya diabadikan di surah Al-Anbiya, di surah para nabi disebut. Ya, sebagai satu lambang dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dari pintu ibadah adalah berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Sebab banyak orang di kondisi yang seperti ini malah berburuk sangka. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, pandangannya itu pandangan kayak putus asa. Oh, ini kalau sudah terjadi seperti ini, tidak akan selesai masalah corona ini. Mana pula ada wabah terjadi, tidak ada selesainya. Itu nggak ada di dalam sejarah. Betul,
dia menyulitkan dalam beberapa tahun atau lebih daripada itu, tapi pasti akan terangkat, akan selesai. Dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah makhluknya dan sudah berjalan di dalam sejarah. Sisa kita berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah wabah ini akan terangkat dalam waktu dekat. Insya Allah akan terangkat sesegera mungkin. Dan kita juga berbaik sangka, oh ini kondisi yang seperti ini, gimana caranya kita bisa hidup? Pekerjaan kita tidak bisa, itu kan berjelek sangka namanya. Rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Jadi di kondisi ada pandemi, ada rezeki yang sudah disiapkan untuk kita. Di kondisi tidak ada pandemi, ada rezeki yang sudah disiapkan untuk kita. Kalau rezeki kita tidak ada, artinya kita tidak bernapas lagi. Sebab orang yang tidak ada rezekinya itu artinya sudah tercatat akan meninggal, sudah terputus rezekinya. Ya rezeki itu selalu Allah tetapkan bagi orang yang hidup, itu tidak perlu dikhawatirkan. Jadi itu namanya bentuk berbaik sangka. Dan ini pembahasannya luas sekali ya dalam masalah berbaik sangka. Dan yang lainnya dari pintu ibadah juga adalah berbuat baik kepada makhluk. Ya, di masa pandemi ini ya jadi kita jadi dengan melihatnya banyaknya kasus baru dan subhanallah angka kematian yang terus meningkat. Ya, ini kan membuat kita sedih ya. Ya saya setiap kali dengar berita dan seterusnya sering berkaca-kaca untuk hal itu. Dan itu menunjukkan suatu hal yang baik dari hal ada rahmat di dalam hati. Kita menyayangi orang saudara-saudara kita, orang-orang yang tertimpa musibah. Rahmat ini ketika ada pada diri kita, kita harapkan Allah merahmati kita juga dengan hal yang semisal dengannya. Maka ini dari mana-mana yang baik. Karena itu berbuat baik kepada makhluk juga. Jangan sampai di kondisi yang seperti ini banyak berita-berita miring, berita hoax misalnya, kita ikut menyebarkan juga. Itu bukan berbuat baik namanya. Baik, itu sudut yang pertama ya, kita memandangnya dari sudut ibadah dan ketaatan.